Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa anak-anak dalam rangka kita belajar, dan kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 7 semester ganjil atau semester gasal, yakni tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yakni selamat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihku. Dalam hal ini kita akan belajar tentang sejarah Rasulullah mulai dari kecil sehingga beliau mendapatkan wahyu dari Allah, dan kemudian beliau menyebarkan agama Islam, serta tantangan-tantangan apa yang beliau dapatkan ketika beliau menyebarkan agama Islam, menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan yatim, karena ketika beliau berada di dalam kandungan ibunda beliau, yakni Siti Aminah, ayahnya meninggal dunia dalam perjalanan pulang ketika selesai berdagang dan dimakamkan di Madinah. Ketika beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan tahun gajah. Ketika beliau lahir, beliau ditungguin oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Dengan senang hati, Abdul Muthalib membawa cucunya ini ke Ka'bah, kemudian mengangkat cucunya tinggi-tinggi dan memberi nama dengan nama Muhammad. Pada usia Muhammad kecil, umur 8 hari, maka Muhammad kecil atau Rasulullah itu diserahkan kepada Bani Sa'ad, yakni kepada Halimah As-Sa'diyah, untuk disusui oleh beliau. Maka dibawalah Rasulullah, dibawa ke sebuah desa tempat tinggal Bani Sa'ad. 5 tahun di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah dan hidup bersama keluarga Halimah As-Sa'diyah. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 5 tahun, maka dikembalikanlah Rasulullah kepada ibundanya Siti Aminah dan hidup bersama ibunda beliau Siti Aminah di Mekah Al-Mukarramah. 1 tahun hidup bersama ibundanya, maka pada waktu beliau umur 6 tahun, sang ibunda mengajak beliau untuk pergi ke Madinah, ziarah, mendatangi makam ayahanda beliau Abdullah yang dimakamkan di Madinah. 1 bulan beliau berada di sana, maka pulanglah rombongan Rasulullah bersama ibunya ini untuk pulang ke Mekah. Tapi di tengah perjalanan Allah berkehendak lain. Ibunda yang sangat dicintai oleh beliau, baru setahun beliau tinggal bersama ibunda tercintanya ini, ternyata jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia, serta dimakamkan di desa tersebut, yakni di desa Abwa. Dan pada umur 12 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh paman beliau untuk berdagang ke Syam. Syam itu sekarang daerah Palestina, Syria dan lain sebagainya. Jauh antara Mekah ke Palestina atau ke Syam untuk berdagang. Umur 12 tahun Rasulullah sudah lintas negara untuk berdagang. Tapi di pertengahan jalan beliau dicegat oleh seorang rahib yang bernama Bakhira karena melihat tanda-tanda yang ada pada diri Rasulullah. Diajaklah rombongan Rasulullah ini ke tempat rahib Bakhira ini, diberi jamuan, kemudian ditanyakan kepada paman Rasulullah, siapakah Muhammad ini? Apakah ini anakmu?
Dijawab oleh Abu Thalib, iya ini anakku. Maka kata Bakhirah, bohong. Kalau benar tanda-tanda yang ada pada anak ini, maka seharusnya anak ini adalah anak yatim piatu. Rahib Bakhirah mengetahui dari hikmah yang ada di dalam kitab Allah yang telah beliau pelajari. Maka kemudian Abu Thalib mengaku bahwa ini sebenarnya bukan anak saya, tapi ini adalah keponakan saya, dan memang betul anak ini adalah yatim piatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk berniaga sendiri. Beliau meminta kepada Khadijah yang pada waktu itu seorang janda kaya raya, saudagar yang kaya raya di Mekah Al-Mukarramah, untuk menjualkan barangnya ke Syam. Maka disetujuilah, tetapi Khadijah menyertakan budaknya yang bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah SAW pergi ke Syam. Setelah pulang dari Syam, melihat banyaknya hasil yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu amanahnya Rasulullah dalam menjaga harta dari Khadijah ini, maka timbul di hati Khadijah untuk menjadikan Rasulullah sebagai seorang suami. 2 bulan setelah Rasulullah menjualkan barang dagangan dari Khadijah ini, terjadilah pernikahan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu umur 25 tahun dengan Khadijah yang pada waktu itu umur 40 tahun, dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Yang perlu kita perhatikan di sini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai semangat kerja yang sangat tinggi, sehingga pada umur 25 tahun beliau sudah menjadi seorang yang hebat, seorang yang berhasil, seorang yang sukses. Terbukti ketika beliau menikahi Khadijah, mas kawin atau mahar yang diberikan oleh beliau adalah 20 ekor unta. Kita bisa bayangkan, unta itu harganya bisa 5 kali lipat dari sapi. Jadi kalau sapi harganya 10 juta, unta itu bisa 50 juta. Kalau 1 ekor 50 juta, kalau 20 ekor kan berarti 1 miliar. Berarti kurang lebih yang diberikan atau mahar yang diberikan oleh Rasulullah dalam menikahi sang pujaan hati, yakni Khadijah, adalah 1 miliar. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umur 25 tahun itu adalah orang yang sukses.